Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Assantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum musuh bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Saya KRMT Syarifuddin, Komandan Pusat, Panglima Besar Pusat Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo, pada hari ini 13 Oktober 2023 mengecam keras atas tindakan salah satu oknum Habib, di mana informasinya kami dapatkan ada salah seorang oknum Habib, kita sebut Pak Tua Habib, itu membuat video, membuat konten yang isinya adalah menghina, melakukan tindakan pelanggaran pasal terhadap 4 orang guru-guru kami, orang-orang yang kami muliakan, yaitu Kiai Haji Muhammad Abbas, Kiai Haji Imaduddin, Tuan Kori, dan kemudian Gus Fuad. Pak Tua Habib tadi di dalam videonya menyatakan bahwa 4 orang ini adalah pendusta. Yang kedua, dia juga menyatakan bahwa ketika menjadi santri, 4 orang ini dituduh oleh Pak Habib Tua tadi sebagai pelaku ataupun korban sodomi. Yang ketiga, aksi para 4 orang ini dituduh oleh Pak Tua Habib tadi ditunggangi oleh partai terlarang yang ada di Indonesia, yaitu PKI. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sekali lagi, itu tuduhan keji, itu fitnah keji, yang sehingga oleh karena itu saya sebagai Komandan Pusat pertama menginstruksikan kepada seluruh jajaran, pengurus dan juga anggota untuk secepatnya mencari Pak Tua Habib tadi, dan kemudian kita bawa ke ranah hukum. Kita koordinasi dengan wilayah dimanapun kita ada dengan aparat kepolisian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambaran bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum-oknum Habib yang mulutnya culas, mulutnya nggak pantas, suka bikin fitnah, suka melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tentunya ini tidak sesuai dengan adat, istiadat, budaya, etika orang Nusantara, orang Indonesia yang berkepribadian luhur. Oleh karena itu, demi kecintaan kita bersama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita nyatakan perang kepada siapapun yang melakukan intimidasi, kepada siapapun orang yang sombong dan kemudian merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan atau kemudian berusaha untuk melawan daripada aturan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat jelas. Saya sangat sepakat sekali. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai, ketika mereka teriak, kita bisa lebih teriak kok. Ketika mereka mengklaim punya masa, kita juga punya banyak masa, dan segala macamnya. Ketika mereka menantang, kita juga bisa lebih menantang, dan segala macamnya. Artinya, mereka jual, kita borong. Harus sudah mulai. Kenapa? Sudah cukup terlalu lama kita bersabar. Sudah cukup terlalu lama kita diam diri, diinjak-injak, dihinakan, direndahkan, dibabukan. Sudah terlalu lama kita diberbudak. Sudah terlalu lama kita dimarginalkan secara iman. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Sudah saatnya kita bangkit melawan. Sudah mulai waktunya kita menunjukkan karakter asli kita, yang bahkan bukan hanya berani melawan kepada mereka, ya, kita berani perang dengan Belanda hanya bermodalkan bambu runcing. Bukan berarti kita akan perang dengan mereka. Ya, sekarang
masih dalam perang opini, perang gagasan. Mudah-mudahan tidak sampai ke yang lain. Tapi harus mulai dilawan. Narasi perendahan, narasi penginjakan mereka, narasi perbudakan mereka sudah mulai harus kita lawan. Sudah mulai kita harus bangkit. Udah cukup lah, udah cukup. Udah terlalu lama. Udah terlalu lama. Makanya saya sekali lagi sepakat dengan gertakan yang diucapkan, bukan hanya gertak sambal, yang diucapkan oleh Panglima Laskar Wali Songo, Sabilillah. Apa sih? Mau nunggu apa lagi? Udah waktunya. Kita harus sadar diri. Dan kita harus terangkan kepada banyak orang, kepada banyak masyarakat. Ente jangan mau diperbudak. Ya, gitu. Udah mulai, udah. Apa tidak ngeri ketika saya menayangkan satu Habib yang menghina, benar-benar menghina secara fisik, yang bahkan menurut aturan agama juga nggak boleh. Menghina fisik itu sama dengan menghina Tuhan. Menghina loh, fisik kita jelas-jelas terang-terangan dihina. Ini muka saya muka impor, ente kayak celengan semar, hidung pesek, muka cembem, mata belok. Ente dihina loh, pribumi ente dihina loh, ente direndahkan loh, ente diinjak-injak secara harkat, derajat, dan martabat loh. Bukan hanya sebagai seorang pribumi, tetapi sebagai orang yang beriman juga dihina oleh dia. Gak peduli mereka. Mau diam diri masih? Atau mau bangkit? Silakan coba resapi. Ya minimal sekarang kita bisa melawan di narasi-narasi. Nggak bisa dibiarkan statement-statement yang liar kayak gitu hanya untuk menutupi kesalahan mereka, lalu dilemparkanlah tuduhan. Dia kira masyarakat Indonesia masih bisa dibodohi dengan doktrin karena yang mengucapkannya Habib. Salah satu seorang Habib yang sedang berbicara, Habib tua, dan saya berani mengatakan di video itu bahwa dia sedang memfitnah Gus Fuad, Kiai Imad, Gus Abbas Buntet. Keji fitnahnya. Kenapa saya katakan fitnah? Karena ucapan dia sandarkan pada Habib. Menerawang apa itu? Terawangan. Macam apa? Jadi yang dia katakan itu tidak disandarkan pada temuan. Misal ada temuan Gus Fuad yang ngomong, misal ada guru Gus Fuad yang ngomong atau apapun itu. Kan enggak, dia mengatakan Habib menerawang. Apa itu? Jelas tuduhan yang keji. Dan banyak sekali di kolom komentar, laporkan dong, laporkan kalau memang itu adalah tuduhan yang keji. Ternyata sekarang ada Panglima Laskar Wali Songo ngamuk. Dia menginstruksikan untuk mencari si Habib tua itu dan memproses secara hukum. Maka lantas ucapannya itu 100% benar. Sekarang enggak bisa bos. Tembok tebal kalian yang kalian sengaja pasang untuk supaya orang tidak boleh mengkritik kalian sudah dirontokkan, sudah dirubuhkan. Udahlah, jangan pasang benteng itu lagi. Omongan yang rasional aja, yang bisa dipahami, yang bisa diterima oleh masyarakat. Jangan tuduh sana fitnah sini tanpa dasar yang jelas. Habib menduga, Habib menerawang, itu kan dia masih memasang benteng, merasa bahwa setiap apa yang diucapkannya akan diterima 100% oleh masyarakat. Enggak bos, ucapan ente hanya akan jadi bahan tertawaan sekarang. Udah nggak bisa memasang benteng itu, udah nggak bisa, udah roboh.
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.